Di hidup Pak Irwan pasti sering kali membuat keputusan yang penting, keputusan yang mengubah hidup, keputusan yang biasa-biasa aja. Nah, dari semua keputusan, apa keputusan tersulit yang pernah Pak Irwan harus ambil? Wah, apa ya? Kamu pertanyaannya ini sulit-sulit sih menurut saya. Saya diwawancara banyak, tapi pertanyaannya enggak ada yang sesulit kamu. Yang apa ya? Keputusan tersulit. Iya, ketika dihadapkan dalam sebuah pilihan mungkin. Apa ya? Nanti saya tak tanya sekretaris saya dulu, dia yang ingat-ingat semuanya. Apa ya? Ya semua sulit lah. Sulit semuanya. Tapi yang pasti gini, saya cuman minta, saya tiap hari doa. Ada beberapa hal yang sebagai manusia saya nggak punya. Yaitu, satu, cinta kasih. Kedua, kebijaksanaan dan hikmat. Itu datangnya dari Tuhan. Itu a gift. Gitu. Jadi, makanya saya doanya itu, Tuhan berilah aku cinta kasih, kebijaksanaan, dan hikmat. Berilah terus. Ya pokoknya iseng-iseng Tuhan berilah terus itu. Lama-lama dikasih juga. Itu misalnya gagasan-gagasan yang saya dapat atau yang tim saya dapat itu juga pasti datang dari Tuhan. Kan kalau enggak mana bisa, kan coba di pengkhotbah disebut apa? Semua ada masanya. Nah, itu. Dan hikmat itu datang dari Tuhan. Cinta kasih apalagi. Kita kan bukan produksi cinta kasih. Kita penyalur. Penyalur hikmat, penyalur cinta kasih, penyalur kebijaksanaan. Ya saya minta terus. Pokoknya tiap hari saya doanya itu. Ketika nanti suatu saat harus melanjutkan tongkat estafet. Oh enggak, saya enggak mau pensiun. Oh. Loh, saya bukan CEO, saya kan pemilik. Mana bisa pemilik pensiun? Kan aneh. Ya toh, saya kan tetap kerja di Sido Muncul meskipun sebagai apa? Karena saya bukan CEO, saya ini bukan karyawan, saya ini pemilik. Dan saya dan adik-adik saya tidak mungkin pensiun. Pensiun itu kata-kata yang secara hukum aja, secara law itu pensiun. Tapi kalau pemilik mana bisa sih pensiun? Pensiun sebagai suami, pensiun sebagai ayah, mana ada? Karena itu sudah menjadi bagian dari hidup. Kan itu bagian dari kehidupan kita. Sido Muncul ini bagian dari hidup saya. Gimana saya mau pensiun? Saya tetap aja kerja, bantuin nanti anak saya jadi direktur apa, keponakan saya. Tapi saya nggak mungkin saya pensiun. Kan ada teman-teman saya pensiun, hidupnya susah. Iya, sekarang bingung gitu. Ngapain nggak bilangin pensiun? Iya. Jadi nggak pernah kepikiran untuk pensiun ya? Enggak, menurut saya pemilik tidak ada kata pensiun. Kalau suatu saat nanti kan namanya juga dari nenek turun ke anak, turun ke cucu, nanti turun lagi gitu kan, ke lintas generasi. Ada pepatah mitos, sebenarnya mitos sih, yang bilang bahwa generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan katanya. Dan itu kan gimana caranya supaya itu tidak terjadi? Anaknya jangan banyak-banyak. Iya, gitu ada. Loh, kalau generasi nenek saya punya anak satu terus punya anak satu, ya tidak menghancurkan. Ya kan biasanya generasi keempat anak keluarganya sudah 80. Iya. Apalagi di Indonesia. Indonesia negara seperti Indonesia ini anaknya banyak-banyak. Anak saya aja anaknya 9, cucunya 44. Nah itu terus bagaimana dong? Kan bagaimanapun juga tapi kan sudah tahun 70 diserahin ke papa mama saya, disuruh beli sahamnya. Yang 50% kan yang diriin kan nenek saya, atau mama saya, sama papa saya ikut. Diserahin 50% suruh beli. Dibeli oleh papa mama saya. Jadi kita cuma berlima. Nanti di bawah saya ada 13. 13, di bawahnya lagi 26. Iya.
Iya, memang nggak mungkin di negeri ini ya ada perusahaan yang bisa hebat langgeng terus, itu nggak mungkin. Karena anaknya banyak. Kalau di luar negeri punya anak 2, yang satu jadi pastor, nggak merit. Terus ya nerusin, punya anak 1. Terus punya anak 1 lagi, 2 lagi. Yang 1 mati di peperangan. Generasi keempatnya 1. Itu piano yang saya beli itu, Blüthner, itu generasi ke-6. Masih ada pabrik piano yang di hotel. Kan kami punya transparent piano, Blüthner di Hotel Tentrem. Bagus. Itu sudah 157 tahun usianya Blüthner itu. Kalau nggak salah di Jerman Timur apa-apa. Itu sampai hari ini penerusnya cuma 1. Iya aja dia terus. Berantakan itu karena keluarganya banyak. Jadi kita ini negeri yang karena enak jadi punya anak banyak pembantu. Coba kalau di luar negeri, orang mau punya anak 2 gitu, setengah mati. Dia harus nungguin, aturannya ada. Sampai dewasa dia harus tetap di sebelahnya. Jadi akhirnya apa? Punya anak 1 atau bahkan banyak yang nggak usah punya anak. Nah itu bisa langgeng. Jadi pepatah yang kamu ngomong itu cuma terjadi di negeri ini. Atau di negeri-negeri yang tidak begitu, yang tidak maju. Terus gimana cara mengantisipasinya? Ya anak banyak ya seneng juga, nggak bisa diantisipasi. Nanti kalau negeri ini maju, apa-apa mahal, nggak ada orang punya anak banyak. Iya. Ya toh, punya pembantu gajinya 30 juta, datangnya cuma 6 jam. Dia harus ada aturan, anak tuh harus dijaga ibunya terus. Ya kamu juga enggak mau punya anak. Punya anak, wah no way ya. Enak aja suamiku pergi-pergi, aku suruh nunggu anak. Belum tentu mau. Nah kalau sampai anaknya banyak itu karena segala murah. Murah coba kamu lihat pembantu. Wah, udahlah. Pokoknya harga sebuah kemajuan itu ada enak dan enggaknya, ada plus minusnya. Ya toh, negeri yang kayak gini. Tapi kalau bayar pembantu mahal, terus ada aturannya yang ketat itu, saya rasa kok enggak ada orang mau punya anak lagi. Dan mungkin kuncinya untuk menjaga itu semua, balik lagi seperti yang tadi Pak Irwan udah sharing ya, yaitu mengalah, wisdom, bijaksana untuk tahu yang mana yang... Kamu ya kalau keluarganya 30 gitu yang punya pabriknya 1, mau wisdom, mau pakai konsultan yang paling top sedunia. Saya sendiri misalnya, Pak Irwan ini berhasil ya, sebagai perusahaan keluarga, mau enggak jadi konsultan? Nggak bisa. Pokoknya kalau banyak orang nggak bisa. Semakin sedikit itu kemungkinannya untuk langgeng itu semakin besar. Jadi tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Mungkin bisa dimitigasi. Ya, enggak tahu. Pokoknya ya paling salah satunya go public aja udah. Go public, masing-masing punya share-nya, masing-masing. Kalau perusahaan ini jadi ya mereka bisa hidup. Tapi saya berharap kalau sudah muncul ini nanti ada ya generasi penerusnya itu akan jadi CEO. Karena sangat berbeda. Dan konsumen itu melihatnya sebagai sebuah responsibility. Coba kalau uangnya orang lain, tenaganya orang lain, ya karena terpaksa loh ya, kan hilang responsibility pemiliknya. Kalau ada apa-apa, ya dia nggak tanggung jawab. Jadi selama masih ada pemilik, perusahaan itu adalah salah satu yang harus dipercayai. Selama pemiliknya masih ada. Kalau pemiliknya enggak ada, bukan enggak dipercaya ya, tapi ya lebih dipercaya sama kalau pemiliknya masih ada. Masuk akal enggak ini? Sangat masuk akal. Jadi nggak perlu khawatir karena Pak Irwan akan selalu ada di balik Sido Muncul. Saya sih enggak bakal pensiun, pokoknya saya enggak pensiun aja. Saya suruh pensiun, dia bilang siapa yang ngurusin ngatur aturan mana saya mesti pensiun. Ngerti nggak? Nah, tapi kalau yang penting nanti keluarga dari adik saya, anak saya kalau mau jadi CEO harus tetap ada. Tidak bisa. Saya nggak setuju. Adik saya juga nggak setuju. Itu harus ya? Bukan soal
wah nggak profesional. Enggak dong. Kami lebih profesional daripada profesional. Kami ini punya, kalau profesional, cuman responsibility aja. Kalau kami ini mati hidup. Mana yang lebih berharga? Ya kami dong. Lebih bertanggung jawab. Setuju. Iya. Setuju. Kalau seorang profesional cuma responsibility, ya udahlah. Kadang-kadang cuma Kita kalau sampai transaksi. Kita kalau sampai perusahaan ini ada apa-apa, kita sakit. Ya. Ya itu bedanya. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak Irwan. Dari begitu banyak pengalaman yang hidup sudah berikan kepada Pak Irwan, apa pelajaran paling penting, paling berharga yang hidup berikan untuk Pak Irwan? Ya, apa aja udah saya dapat sih. Saya juga yang paling, ya itulah pesannya mama saya, jangan berantem sama saudara. Mama saya pesannya ya tiap kali itu aja. Ya kadang-kadang sebulan sekali kalau ketemu ya ngomongnya itu lagi. Terus pokoknya ya pesannya mama saya itu aja. Karena damai itu sama saudara. Loh ya. Sangat berharga ya. Loh, yang paling berharga dalam hidup adalah kedamaian. Damai. Dan saya kalau misalnya anak-anak saya yang dikejar cuma satu, kedamaian hati aja. Ya toh? Kan kita supaya hidup di surga tapi masih di dunia. Paling enak itu toh. Iya. Hidup di surga nanti, ya itu urusan nanti. Pokoknya hidup di surga itu di dunia ini. Dan cara untuk bisa merasakan surga di ya, dunia hati yang damai. dengan kedamaian di hati. Hati yang damai. Itu mungkin alasan kenapa hotelnya dinamain Hotel Tentrem. Oh ya itu kan dari teman saya Pak Jangkung. Kakak Anwel Pajak itu ketemu saya 15 tahun yang lalu. Pak Irwan buat hotel di Jogja, itu Kakak Anwel Pajak di Jogja. Saya tanya, Hotel Tentrem itu loh Pak Irwan. Saya kan nengok, wah Jangkung, Bapak siapa sih Pak? Saya Jangkung. Loh, saya Kakak Anwel Pajak. Oh, terus saya bilang sama adik-adik saya, waduh, ini loh nih, dikasih ide namanya Tentrem. Adik saya setuju semua. Oh ya bagus tuh, bagus. Terus dibuat Hotel Tentrem. Tapi ya memang kalau beruntung ya gini, berhasil. Jadi kalau nggak beruntung, orang bodoh-bodohin, goblok ngasih jeneng gue kok Tentrem, siapa yang mau nginep di hotel itu? Kalau orang hoki, nama Tentrem ya hebat, malah dibilang wah ini pintar bener. Ya ini orang hoki gitu. Apa-apa jadi hebat. Oke. Iya. Oke, tapi ya sangat konsistensi dari apa yang Pak Irwan bagikan dari awal sampai akhir. Walaupun mungkin Pak Irwan sering menggunakan kata beruntung, anugerah Tuhan, ya tapi karena apa yang sudah ditaburkan dan keluar dari Pak Irwan baik dan akhirnya hasilnya pun kembalinya baik. Ya, nggak tahu saya, pokoknya teorinya saya beruntung. Iya, oke.